Selamat pagi, siang, malam untuk teman-teman semua. Dalam kesempatan ini saya akan memberikan informasi tentang pengambilan audio, suara, dan gambar untuk pembuatan video klip bersama dengan teman-teman dari berbagai negara secara online. Tutorial ini dibuat sebagai informasi panduan sentral karena menurut pengalaman ini saya rasa lebih baik daripada melalui WA atau email pembicaraannya, karena banyak teman-teman yang sering ketinggalan informasi karena traffic pembicaraannya banyak di WA, sehingga kurang benar dalam mengambil audio dan video untuk kepentingan klipnya yang nantinya akan mengakibatkan pengulangan. Jadi sayang sekali waktunya. Jadi sekarang kita mulai aja dengan audio. Di dalam tahap ini biasanya penyelenggara akan berdiskusi dengan editor musik dan video klip untuk menentukan berapa orang artis yang akan dilibatkan di proyek ini. Menurut pengalaman saya sebagai editor musik dan video klip, kita biasanya membicarakan tentang panjangnya bar lagu. Dengan itu kita bisa lihat berapa orang yang bisa ikut dalam menyanyikannya, dan berbincang video klip seperti apa yang akan kita buat, sehingga kita bisa lihat berapa orang yang akan dilibatkan. Kemudian kita melakukan audisi dengan memberikan -1 kepada teman-teman. Itu seperti berupa karaoke versi dengan lirik. Setelah itu baru kita bisa menentukan nada dan melihat teman-teman yang bisa ikut di dalam proyek ini. Tidak begitu sulit menurut pengalaman saya. Yang penting teman-teman bisa mengikuti ketukan dan mengikuti nada sedikit-sedikit udah lumayan cukup gitu. Setelah nada ditentukan, teman-teman bisa mendapatkan -1-nya kembali. Setelah sudah disepakati nadanya, baru teman-teman bisa mengisi suara. Berikutnya kita akan membahas tentang mikrofon, teknik-teknik yang biasanya dipakai, apa-apa saja yang harus diperhatikan. Ini kita sudah melihat alat-alat rekam yang ada yang biasa dipakai. Biasanya yang dipakai handphone. Lebih bagus dari handphone ada lagi voice recorder yang lebih bagus atau hampir sama kualitasnya, vokal mikrofon. Ada yang seperti yang dipakai di podium, itu jenis dynamic microphone. Ada juga yang dipakai di studio seperti gambar di atas, jenis condenser. Tapi yang perlu diperhatikan di sini, seperti yang saya tulis, jangan lupa disetting alat rekamnya, kalau bisa 48 kHz atau 44,1 kHz, beatnya 24 atau 16 gitu. Dan direkam dalam
bentuk WAV. Jangan, kalau bisa jangan MP3, hasilnya kurang detail dia. Untuk settingan berikutnya yaitu overdubbing. Settingan ini mungkin ada teman-teman yang belum tahu. Overdubbing itu sebenarnya adalah kita memakai minimal 2 track begitu. Yang biasanya kita merekam seperti dengan handphone, satu kita pakai headset untuk mendengar lagunya, dan setelah itu kita menyanyi. Di setting overdubbing ini suara lagu -1-nya kita sudah rekam di dalam. Jadi waktu kita nyanyi, dia merekam suara kita saja di bagian bawah lagu tersebut, -1 tersebut. Nah, ini banyak keuntungannya. Kita nanti kita bisa mengecek kembali setelah kita merekam suara kita, apakah suara kita sesuai dengan ketukan lagu atau tidak gitu. Jangan lupa juga untuk memakai headset yang pakai kabel atau wireless untuk mendengar lagu yang akan kita nyanyikan, sehingga kita bisa menyanyikan dengan ketukan yang tepat. Untuk teman-teman yang memakai handphone, untuk mendapat settingan yang di atas tadi, teman-teman bisa juga memakai aplikasi untuk handphone, voice recorder yang bisa disetting seperti yang di atas. Ada kok, saya pernah lihat dan ada yang pernah pakai, hasilnya juga lumayan. Dan untuk teman-teman yang berniat untuk membeli alat recorder yang lebih bagus dari handphone seperti voice recorder, teman-teman bisa memilih. Ada beberapa voice recorder yang ya kebanyakan sudah ada mic di dalamnya, dan biasanya yang ada mic di dalamnya itu tidak bisa dicolok mikrofon lagi gitu. Kalau Anda mau membeli yang agak besar seperti gambar di atas, dia ada mikrofon bawaan dia, dan juga bisa dicolok mikrofon dari luar gitu. Jadi yang di atas itu dia ada totalnya 6 track, jadi seperti komputer dia gitu. Yang standar agak murah dan bagus itu sekitar 100 sampai 150. Itu dia stromnya pakai baterai kok, jadi bisa dibawa kemana-mana. Mikrofon yang studio juga yang standar bagus, yang seperti di atas juga harganya seperti itu, dan tidak terlalu mahal dan bagus di atas standar gitu. Dan untuk yang membeli studio mikrofon, jangan lupa untuk pemakaian dinyalakan phantom powernya gitu, atau di laptop atau di alat recordernya gitu, karena kalau itu tidak dinyalakan dia nggak bunyi itu mikrofon, karena nggak ada powernya dia. Phantom power itu biasanya umum 48 volt. Di alat-alat tertentu ada yang bisa dipakai untuk 12, ada yang 24 volt. Nah, berikutnya kita coba aja, kita langsung ke teknik perekaman apa-apa aja yang harus diperhatikan. Dan seringnya teman-teman yang rekaman itu lupa gitu. Jadi waktu filenya dikirim, ada banyak atau beberapa
kejadian salah rekam gitu. Nanti kita lihat. Nah sekarang kita coba rekam ya teman-teman. Sebelum kita merekam, kita harus tahu dulu di mana letak mikrofon alat kita gitu. Kalau di handphone dia biasanya di bawah. Di voice recorder itu juga ada bermacam-macam, ada yang di depan, ada yang di belakang, ada yang bisa dua-duanya, ada yang di atas. Begitu pula mikrofon studio gitu. Jadi kita mesti tahu di mana posisi mulut mikrofonnya gitu. Jangan sampai kita salah rekam, nanti kita dengarnya sepertinya agak jauh, agak gelap gitu. Bisa aja kalau kita mau tahu di mana mikrofonnya, kita tes aja atau kita ketuk sedikit gitu, tik-tik gitu, atau kita tes gitu. Nanti kita bisa tahu bedanya gitu ya. Nah, setelah kita tahu di mana mikrofon depannya, nah kita bisa langsung rekam. Kita ikuti ketukan lagu dari -1-nya gitu. Kita coba beberapa detik gitu, kita nyanyi bagian yang paling keras gitu. Nah kita coba lihat hasilnya gimana gitu. Dan jangan lupa ada hal yang penting juga gitu, clipping namanya, audio clipping. Itu kalau kita nyanyi terlalu keras atau terlalu dekat, atau kita setel volume penerimaan suara kita terlalu tinggi, suara kita akan terdengar sember gitu, jadi nggak bulat lagi. Nah itu biasanya suara kita tuh udah mentok sampai ke atas gitu. Kalau kita ada meteran monitornya itu udah merah gitu. Nah itu kalau kita sudah clipping itu, nanti suara itu nanti kita agak nggak bisa diedit lah, udah harus dibuang gitu. Jadi clipping juga kita harus perhatikan. Kalau andaikan clipping, ya kita mesti lihat kita atau nyanyi terlalu dekat, atau kita set volumenya terlalu besar untuk volume penerimaan suara kita gitu. Nah kalau begitu kita harus turunkan suaranya, karena ya, mungkin suara kita terlalu powerful gitu. Jadi itu harus kita hati-hati. Dan boleh juga jika teman-teman sedang merekam gitu, coba aja diambil videonya gitu pakai alat lain. Jadi sebagai tambahan stok lah gitu, karena makin banyak stok gambarnya, makin enak video editornya, dia bisa mengatur-ngatur nanti sudut-sudutnya gitu, lumayan. Jadi gambarnya bisa nanti agak hidup gitu. Kalau teman-teman mau ambil suara 2 dan 3-nya juga boleh banget. Jadi bisa nanti dipakai untuk dengan yang lain digabungkan gitu supaya bagus gitu. Biasanya suara 2 dan 3 coba diambil di sebelum ref sedikit, break chorus gitu, dan di refnya gitu. Itu welcome banget. Nah teman-teman, nanti sebelum dikirim jangan lupa tolong dengerin lagi hasil rekaman vokalnya. Banyak yang fales kah, atau banyak ketukan yang kelewatan gitu. Kalau sedikit nggak terlalu sulit untuk, atau nggak terlalu banyak makan waktu untuk menggeser-geser atau menggunting-gunting. Tapi kalau terlalu banyak, ya saya rasa ya coba aja diulang gitu. Kalau lebih dari 50% nggak bagus, coba aja diulang lagi. Nanti hasilnya dikirim aja semua yang sudah direkam, yang di atas 50% di bawah 50% kesalahannya dikirim aja gitu. Jadi nanti saya lihat
yang mana yang bisa dipakai gitu. Nah, di sini saya ada ilustrasi gambar tentang perekaman vokal gitu. Anggaplah gitarnya nggak dimainkan gitu ya. Ini mereka merekam vokal sekaligus gambar gitu. Di headsetnya mereka mendengar suara musik guide-nya. Nah, di vokalnya nanti ditangkap di mikrofon handphone atau mikrofon yang ada di voice recorder seperti di meja ini gitu. Nah, ini seperti yang saya katakan tadi di depan, voice recorder ini Zoom H2n, dia punya mikrofon sebenarnya ada 4 gitu, cuma kelihatannya 1 dia. Di depan ada 2, di belakang juga ada 2, jadi bisa di setel gitu. Nah, setelah pengambilan vokal selesai dan dikirim, saya akan kerjakan musik dan vokalnya untuk digabung menjadi lagu. Nanti setelah kalian menerima hasilnya, kalian baru bisa merekam gambarnya. Dan andai terjadi pengulangan, diminta diulang, teman-teman nggak perlu menyanyikan seluruh lagunya. Lagu yang teman-teman pasti taruh di situ yang bisa diulang, jadi lebih gampang. Nah, sekarang kita langsung aja kita bahas tentang setting pengambilan gambarnya ya. Untuk settingan pertama itu resolusi. Kita biasanya buat kesepakatan dengan yang punya project, mau diambil dengan resolusi apa ini videonya gitu. Kalau dari yang rendah yang zaman sekarang itu Full HD, terus ke atas 1K sampai 4K gitu. Nah, kalau untuk teman-teman yang nggak tahu apa itu 1K, itu apa itu 4K gitu. 1K itu 1 kali Full HD gitu. 4K ya 4 kali Full HD, jadi resolusinya tuh tinggi gitu. Kalau resolusi makin tinggi, dia makin banyak makan tempat di kartunya. Cuma ya untuk sesuatu yang bagus, kenapa enggak kita usahakan punya kartu yang cukup gitu. Itu satu tentang resolusi. Kedua, kita melihat pencahayaan di tempat di mana kita akan mengambil gambar. Selanjutnya, settingan di alat pengambil gambarnya sendiri ya, baik handphone atau kamera, itu dicoba di setting di manual gitu. Jadi jangan di otomatis gitu. Kenapa nggak yang otomatis aja gitu, biasanya lebih gampang gitu. Memang kelihatannya lebih gampang, cuma kalau nanti cahayanya nggak cukup di objeknya, biasanya alat pengambil gambar itu dia menurunkan ISO. Nah, kalau ISO-nya terlalu rendah nanti karena dia mau menyesuaikan gambar untuk supaya kelihatan bagus gitu. Nanti dia kelihatan di TV, di televisi itu kalau kita atau di layar lebar itu pecah dia. Itu satu. Itu ada juga yang alat perekam itu yang selain menurunkan ISO-nya, dia menurunkan speednya juga gitu. Jadi kalau speednya terlalu rendah, jadi gambarnya itu buram-buram gitu untuk yang bergerak gitu. Jadi seperti ada efek orang pusing gitu. Nah,
Berarti dalam hal ini pasti timbul pertanyaan, gimana sih settingan manual yang bagus? Nah, itu tergantung dengan alat kita sendiri. Seperti misalnya kalau kita memakai handphone, gitu, ada handphone tertentu yang sudah kuat dia di uh, ISO 1600 dia masih bagus gitu. Jadi makin tinggi ISO itu, kalau chipnya kecil dan chip itu sensor gitu, sensor pengambil gambarnya kecil atau prosesor nggak kuat, dia pecah dia. Itu satu. Dan terutama itu ISO. Kalau speed itu hampir sama antara handphone dengan kamera biasa tuh hampir sama gitu. Kalau speed buat orang yang diambil duduk ya 160 200 itu minimal lah gitu. Kalau terlalu rendah juga takutnya gambarnya seperti tadi, seperti ada efek berbayang gitu. Itu satu. Seperti kalau kita pakai kamera besar gitu, itu juga tergantung juga kekuatan yang tadi seperti yang saya bilang gitu. Dan ada juga untuk kamera itu ada berapa jenis kamera gitu yang sering dipakai. Dua itu kamera yang APS-C, itu dia chipnya agak kecil, dan kamera full frame itu. Jadi makin besar chip penangkap cahayanya itu, dia makin besar kita bisa memakai ISO-nya gitu. Jadi makanya kalau kita sering lihat orang film gambar gelapnya bagus gitu, biasanya orang-orang gitu pakai full frame gitu, atau pakai APS-C ditambah cahaya dari luar sedikit gitu. Cuman biasanya orang pakai kamera full frame gitu. Jadi itu ISO-nya dia bisa sampai tinggi gitu. Ada yang bisa sampai 10.000 belum pecah, ada yang sampai 12.000 sekian belum pecah gitu. Jadi coba teman-teman lihat kemampuan alatnya masing-masing. Itu yang kedua. Dan yang ketiga, biasanya kita beritahu contoh kualitasnya yang kita maunya yang begini, yang warnanya seperti ini gitu. Nanti teman-teman bisa menyesuaikan yang paling terdekat aja gitu. Karena pernah kejadian gitu, kita nggak kasih tahu gitu, dikirimnya gambarnya yang pakai efek sepia, pakai efek hitam putih gitu. Nah gitu, nanti kalau pengambilan gambarnya itu efeknya nggak usah dipakai gitu, yang normal aja gitu, atau yang ya dipakai efek yang menyesuaikan, bisa mendekati yang diminta gitu. Berikutnya kita lihat settingan pengambilan gambarnya yang 16 banding 9 gitu. Itu yang lebar gitu. Jangan diambil yang 4 banding 3 itu yang jadul punya, kotak yang seperti kotak persegi 4 gitu. Jadi kita ngambil yang lebar. Nah, untuk ekstra boleh kalian ambil yang posisi kameranya berdiri gitu. Nah, untuk selanjutnya fokus diperhatikan juga. Jangan sampai fokusnya bukan ke kita dalam hal ini, karena kita yang jadi fokusnya. Buat teman-teman yang punya kamera atau handphone yang agak baru gitu, biasanya bisa di setel fokusnya yang ikutin objek yang bergerak gitu. Itu bagus banget. Jadi kita bisa lebih
bergerak leluasa tanpa kehilangan fokus gitu. Kalau kehilangan sekali-sekali ya nggak apa-apa, nanti dia bisa kalau balik lagi gitu jadi seperti ada efek. Cuma kalau fokusnya sama sekali ke tempat lain, nanti kurang bagus jadinya. Jadi pesan saya, jangan lupa latihan acting, hafalkan teks, karena setelah ini kita akan ambil gambar, oke? Nah, untuk pengambilan gambar, kita boleh pakai headset, tapi lebih baik nggak usah pakai headset, karena biar kelihatan actingnya keren. Nah, untuk lagunya bisa teman-teman putar di speaker lain atau di handphone di luar alat perekam gambar. Nah, untuk merekam gambar, suara lagunya dan atau suara teman-teman harus kedengeran. Maksudnya suaranya boleh masuk di rekaman video klipnya. Itu ada beberapa kegunaan. Buat penyanyi sendiri, penyanyi bisa mendengar ketukan dari suara lagu yang diputar, sehingga terjadinya kesalahan beat atau ketukan sangat kecil. Dan untuk editor gambarnya itu bisa memudahkan. Kita bisa menemukan atau gampang mencari di mana posisi lagu, di mana Anda menyanyi. Dan jangan lupa juga sebelum gambar diambil, kalian bisa mengecek kalau Anda mengambil gambar sendiri memakai tripod, Anda bisa mengecek frame-nya sampai mana gitu. Jangan sampai kalian keasikan nyanyi nanti tahu-taunya nggak masuk di gambar, nggak masuk di gambar di video karena sudah keluar frame. Dan jangan lupa juga kita harus berakting sesuai dengan tema lagu. Jangan sampai tema lagu yang riang, cuma kita aktingnya sedih gitu. Jadi atau sebaliknya, jadi nanti nggak nyambung di video klipnya. Buat pengambilan gambar atau pengambilan klip dengan 2 kamera sekaligus dari sisi yang berbeda, itu sangat dianjurkan banget. Jadi nanti editor lebih gampang, atau gambar yang nanti dihasilkan lebih dari satu dimensi. Jadi lebih hidup gitu. Nah, selain mengambil gambar dengan tripod, teman-teman juga bisa mengambil gambar dengan stabilizer, atau orang-orang biasa menyebutnya gimbal. Nah, itu kalau mengambil dengan alat itu, teman-teman bisa sambil jalan, bisa sambil lari gitu. Cuma memang harus ada orang kedua yang mengoperasikan gimbal tersebut. Jadi gambarnya lebih bergerak gitu. Saya kira begitu aja tutorial dari saya. Semoga teman-teman bisa mengerti. Andaikan ada pertanyaan, silakan ditulis di bawah. Dan untuk pengiriman gambar video klipnya, teman-teman bisa langsung kirim aja online
tanpa harus diedit atau dipisah suaranya gitu. Nanti suara dan gambarnya biar saya pisah, karena nanti saya cuma mengambil gambarnya aja, nanti saya tempel dengan suara kalian yang di rekam pertama kali yang bagus. Makanya saya pesen dalam pengambilan klip ini harus suara musiknya kalian dengar dan masuk ke alat perekam gambar. Seperti yang tadi saya terangkan di depan, ada kegunaan buat yang bernyanyi karena dapat mendengar ketukannya, lagunya, dan untuk editor juga lebih gampang. Karena kalau cuma dikirim gambar tanpa ada suaranya, cuma kalian bernyanyi, itu editor nanti bingung ini suaranya yang mana, di depan atau di tengah atau di belakang gitu. Jadi itu sangat makan waktu untuk mencari. Jadi begitu aja teman-teman. Sukses untuk pengambilan vokal dan gambarnya.